Sejumlah warga di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya memilih mengibarkan bendera merah putih di pesisir mangrove Sungai Kupah. ...304 orang warga binaan Lapas Kelas 2 B Singkawang mendapat remisi di Hari Kemerdekaan ke-76 pada 17 Agustus 2021. Dan siswa dari tingkatan PAUD hingga SMP di Kota Pontianak akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Sebanyak 32 anggota Paskibraka mengibarkan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Wali Kota Pontianak dan berlangsung khidmat. Dan Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Provinsi Kalimantan Barat mengembangkan alat pembangkit listrik menggunakan tenaga air atau pikohidro. Bersama saya Stevie Diasari adalah seputar Ainus Kalimantan Barat. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, digelar secara terbatas upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Wali Kota Pontianak berlangsung khidmat. Sebanyak 32 anggota Paskibraka mengibarkan bendera merah putih yang diikuti oleh seluruh OPD dan Forkompimda. Peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun diperingati secara sederhana oleh pemerintah Kota Pontianak bersama OPD dan Forkompimda. Meski di tengah pandemi COVID-19, namun pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan ini tetap berlangsung hikmat. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tengah pandemi COVID-19 sudah memasuki tahun kedua. Meskipun dengan keterbatasan jumlah peserta dan tempat pelaksanaan upacara, namun tidak mengurangi semangat peringatan Hari Kemerdekaan. Momentum kemerdekaan tahun ini adalah sebagai penyemangat untuk melawan pandemi COVID-19, khususnya di Kota Pontianak. Untuk itu masyarakat dihimbau terus menerapkan protokol kesehatan. Saya berharap momen 17 ini bagi warga Kota Pontianak khususnya yang ingin melaksanakan aktivitas kegiatan perlombaan bisa dibatasi dari sejumlah dan disarankan untuk virtual. Sulit sih, enggak sih. Lebih ke mental, fisik, itu aja sih. Aldo menambahkan untuk pasukan pengibar bendera Kota Pontianak sendiri berjumlah 32 orang. Mereka menjalani masa karantina selama 1 minggu dengan instruktur dari Polresta Pontianak. Dari Pontianak, Barlian Pasore Ainus melaporkan. Memperingati detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, puluhan masyarakat di Kecamatan Pontianak Utara menggelar aksi pengibaran bendera dan penghormatan di tengah persimpangan. Tepat pukul 10:17 dimulai dengan suara sirine, sehingga seluruh aktivitas pengendara di 4 sisi jalan pun dihentikan sementara. Barisan peserta yang terdiri dari paskibra, pelajar, mahasiswa, serta warga yang mengenakan pakaian khas adat, pakaian merah putih, pakaian veteran perang, berjalan menuju posisi di tengah persimpangan 4 yang menghubungkan Jalan Sultan Hamid II, Jalan 28 Oktober, Jalan Gusti Situt Mahmud, dan Jalan Selat Panjang. Dipimpin paskibra membawa bendera merah putih berukuran besar, dalam formasi satu baris lurus, para peserta berjalan diiringi sirine, membuat lingkaran dengan pusat sangsaka berukuran raksasa di tengahnya. Hanya sekitar 3 menit setelah lagu Indonesia Raya selesai, seluruh peserta kembali ke barisan awal menuju pinggir jalan, dan para pengendara kembali melanjutkan perjalanannya. Tujuan utama dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mengajak masyarakat memaknai kemerdekaan Indonesia dan meningkatkan nasional masyarakat. Sesuai dengan tema HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Harapan ke depan di masa pandemi ini Indonesia bisa tetap tumbuh, ya. Masyarakat walaupun di masa pandemi tetap bisa merasakan semaraknya kemerdekaan Republik Indonesia. Di
Disebabkan masih pandemi COVID-19, peserta yang ikut dibatasi, sehingga tidak sebanyak tahun sebelumnya, namun tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Pontianak, Uun Yuniar iNews melaporkan. Sementara itu, sejumlah warga di Desa Sungai Kupah, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya, warga memilih mengibarkan bendera merah putih di pesisir mangrove Sungai Kupah, tepatnya di depan Laut Cina Selatan. Selain mengibarkan bendera, juga dilakukan penanaman pohon mangrove di sekitar lokasi wisata. Seperti inilah suasana pengibaran bendera merah putih di pesisir mangrove, ekowisata Teluk Bediri, atau di depan Laut Cina Selatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 pada Selasa pagi. Kendati dalam suasana pandemi, namun sejumlah warga terlihat begitu hikmat dan antusias untuk merayakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun. Rudi, pengelola ekowisata Teluk Bediri, Sungai Kupah, menuturkan, alasan diambilnya tema pengibaran bendera merah putih di pesisir mangrove menurutnya bahwa sesuai dengan tema Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 tahun, Indonesia Tangguh. Setelah pengibaran bendera merah putih di sungai, agenda perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dilanjutkan dengan penanaman pohon mangrove yang tidak hanya diramaikan oleh warga setempat, namun juga sejumlah mahasiswa. Dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh, yang mana kami menginisiasikan kegiatan ini mengajak kepada pemuda-pemuda dan juga masyarakat di Desa Sungai Kupah dan juga kepada mahasiswa dan juga komunitas-komunitas yang ada di Kalimantan Barat ini. Nah, yang mana Indonesia Tangguh ini kami mencoba mendirikan bendera dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya di sungai ataupun di depan Laut Cina Selatan yang ada di ekowisata ini. Dan berdasarkan dengan motonya juga, yaitu Indonesia Tumbuh, dan saat ini kami juga mencoba menanam pohon mangrove di hari kemerdekaan ini. Dengan inovasi yang dilakukan, saya pikir ini merupakan satu kegiatan yang sangat baik sekali, apalagi lokasinya juga dilakukan di di destinasi wisata dan momennya juga pas pada saat 17 Agustus dan kegiatannya juga positif sekali. Memberikan suatu motivasi yang lebih kepada kami anak-anak muda untuk dapat dan menanggapi apa yang telah kita buat pada saat ini untuk menjadi suatu motivasi dan komitmen untuk ke depan. Semoga lingkungan kita ini bisa terjaga dengan baik. Perayaan ini pun dilakukan di lokasi wisata. Tentu kedepannya bisa menarik wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Mengingat perayaan seperti ini baru pertama kali mereka rasakan. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Faisal Abu Bakar iNews melaporkan. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2021 juga dirasakan para warga binaan kelas 2B Singkawang. Setidaknya sebanyak 304 orang warga binaan mendapat remisi di Hari Kemerdekaan ke-76 pada 17 Agustus 2021. Pelaksanaan pemberian remisi yang dilakukan serentak seluruh Indonesia secara virtual ini dihadiri Porkompinda Kota Singkawang dan diserahkan langsung Wali Kota Singkawang Chai Cuimi di Aula Lapas kelas 2B Singkawang. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Singkawang, Muhammad Yani mengatakan, dari 304 orang yang mendapatkan remisi, sebanyak 157 orang merupakan tindak pidana umum dan 147 orang merupakan pidana khusus. Pada saat ini 17 Agustus 2021 yang mendapatkan remisi sebanyak 304 orang warga binaan. Yang terdiri dari pidana umum itu sebanyak 157 orang, kemudian pidana khusus sebanyak 147 orang. Jadi total 304 orang yang mendapatkan remisi. Ada yang remisi langsung bebas, Pak? Untuk remisi langsung bebas ada 1 orang. Itu dinamakan itu RU2. Kalau RU1 masih menjalani masa pidana. Jadi untuk kategori yang mendapat remisi seperti apa sih, Pak? Kalau untuk mendapatkan remisi, pertama mereka harus sudah menjalani 6 bulan masa pidana. Kemudian yang paling penting mereka harus berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan di lapas. Warga binaan yang berada di Lapas Singkawang 60%-nya menjalani hukuman karena narkoba. Untuk itu Wali Kota Singkawang Chai Cuimi berpesan kepada masyarakat Kota Singkawang, jangan sia-siakan hidupmu, masa depanmu karena narkoba. Makanya kita menyerahkan remisi ya bagi 2
narapidana. Satu hal membanggakan kita adalah dia mendapatkan remisi. Tapi hal yang membuat kita tidak enak adalah saya tanya tadi kesalahannya apa, narkoba. Jadi sangat disayangkan ya, pemuda-pemuda kita khususnya anak Singkawang, kebanyakan di sini itu adalah narkoba, 60% ya Pak ya, narkoba. Saat ini kapasitas warga binaan di Lapas Kelas 2B Singkawang sebanyak 275 orang. Namun hingga saat ini, narapidana yang menghuni lapas sebanyak 537 orang, sehingga sudah over kapasitas. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pembelajaran tatap muka di Kota Pontianak dimulai. Informasinya akan hadir setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Hadapi masalah, tegarkan langkahmu, hadapi semua. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, pembelajaran tatap muka di Kota Pontianak akan dilaksanakan mulai tanggal 18 Agustus 2021. Seluruh siswa dari tingkatan PAUD hingga SMP akan melaksanakan pembelajaran tatap muka. PTM dilakukan dengan pengawasan sehingga tidak terjadi klaster baru penyebaran COVID-19 di sekolah. Dimulai sekolah tatap muka bagi seluruh siswa mulai dari PAUD hingga SMP dilaksanakan dengan pengawasan ketat dengan mengedepankan protokol kesehatan. Pemerintah Kota Pontianak sendiri berencana akan memulai sekolah tatap muka mulai tanggal 18 Agustus 2021. Hal ini disebabkan karena Kota Pontianak masuk dalam zona oranye PPKM level 3. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono memastikan pembelajaran tatap muka atau PTM di Kota Pontianak akan dilaksanakan secara terbatas dengan jumlah 50% siswa setiap kelasnya. Besok kita sudah mulai, yang sudah siap, memang tidak tergesa-gesa, terburu-buru, tetapi saya sudah mengizinkan tanggal 18 Agustus sudah bisa dimulai sekolah tatap muka dari TK, SD, SMP. Dan tetap ada keterbatasan, jadi jumlahnya maksimum 50%. Harus disiapkan sarana prasarana untuk penunjang protokol kesehatan seperti adanya termogan, terus masker, wajib menggunakan masker, terus cuci tangan, pakai tempat cuci tangan dengan sabun, hand sanitizer, dan para guru semua wajib sudah divaksin, ya, wajib sudah divaksin, serta ada persetujuan dari orang tua dan komite sekolah. Nah, kita harapkan akan kita evaluasi terus setiap hari perkembangannya. Jangan sampai ada klaster sekolah. Edi menambahkan, selain penyiapan prokes, setiap guru sudah divaksin COVID-19. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi klaster sekolah penyebaran COVID-19 di Kota Pontianak. Dari Pontianak, Barlian Pasore iNews melaporkan.
5 fasilitas pelayanan kesehatan milik perusahaan swasta siap melakukan vaksinasi gotong royong. Pemerintah Kabupaten Ketapang mewacanakan vaksinasi gotong royong dengan mengajak perusahaan-perusahaan swasta di Kabupaten Ketapang. Pemerintah Kabupaten Ketapang akan mewacanakan vaksinasi gotong royong yang nantinya akan dilakukan oleh perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Ketapang. Syarat sebuah perusahaan untuk dapat melakukan vaksin gotong royong adalah pihak perusahaan harus memiliki fasilitas pelayanan kesehatan atau Pasienkes, di mana Pasienkes ini harus memiliki izin operasional. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, Basaria menjelaskan, saat ini sudah ada 5 Pasienkes milik perusahaan yang siap dan sudah memiliki izin operasional. Saat ini ada 5 Pasienkes perusahaan swasta yang sudah memiliki izin operasional dan mereka sudah siap melaksanakan vaksin gotong royong. Perusahaan yang sudah memiliki Pasienkesnya yang sudah memiliki izin operasional, pertama itu adalah perusahaan Kargil, izin operasional, dan mereka adalah perusahaan pertama yang sudah melaksanakan vaksinasi gotong royong yang saat ini sudah ada sekitar 55.000 yang sudah divaksin karyawannya. Nah, kedua yaitu Pasienkes yang ada di perusahaan WHW. Itu juga sudah sedang melaksanakan vaksinasi gotong royong. Nah, yang ketiga, yang keempat itu adalah perusahaan BGA. Perusahaan BGA juga sudah memiliki Pasienkesnya ada izin operasional. Terus kemudian yang kelima itu adalah perusahaan HHK. Itu yang ada HHK Timur yang ada di Manis Mata. Untuk perusahaan yang tidak memiliki Pasienkes dan tidak memiliki izin operasional, dapat berkolaborasi dengan perusahaan besar yang memiliki Pasienkes dan izin operasional. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosiulizar iNews melaporkan. Ya pemirsa, Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Provinsi Kalimantan Barat bersama dengan Universitas Muhammadiyah mengembangkan alat pembangkit listrik menggunakan tenaga air atau pikohidro. Alat ini diklaim lebih murah dan hemat biaya serta mampu membantu desa tertinggal di Kalimantan Barat mendapatkan penerangan listrik. Masih adanya beberapa desa tertinggal di Kalimantan Barat yang belum teraliri listrik menjadi salah satu fokus penelitian Balitbang Provinsi Kalimantan Barat bersama Universitas Muhammadiyah untuk mengembangkan alat pembangkit listrik tenaga air atau pikohidro. Alat ini mampu menghasilkan kapasitas listrik yang mampu menerangi 20 rumah dengan kekuatan 100 watt. Untuk sementara fokus pengembangan alat ini diuji cobakan di Kabupaten Sintang. Kepala Balitbang Provinsi Kalimantan Barat, Herkulana Makarian menjelaskan, kerja dari alat ini adalah memerlukan arus air yang konstan untuk menggerakkan turbin. Tak hanya bisa di sungai, alat ini juga bisa digunakan di aliran air parit. Untuk pembuatan alat pikohidro memerlukan biaya sekitar 10 juta lebih. Kami, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat, telah melakukan kegiatan penelitian perekayasaan teknologi tepat guna untuk mendukung desa mandiri energi. Kita mencoba membuat prototipe pikohidro dengan bekerja sama Universitas Muhammadiyah Pontianak. Pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 kami melakukan uji coba pikohidro. Mengapa kami mengambil pikohidro untuk kita teliti? Karena kami merasakan bahwa pembangkit listrik tenaga pikohidro merupakan salah satu alternatif pembangkit listrik berskala kecil yang dapat diterapkan di daerah pedesaan di mana tersedia aliran sungai yang mempunyai debit air yang kontinu dan tinggi jatuh air yang relatif rendah untuk menggerakkan turbin yang dapat menghasilkan daya listrik. Herkulana menambahkan, pikohidro didesain oleh mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah. Alat pikohidro ini diharapkan menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang tinggal di desa tertinggal di Kalimantan Barat untuk kehidupan yang lebih baik. Dari Pontianak, Bardian Pasore iNews melaporkan. Inilah budaya beragas masyarakat Dayak, Desa Gema, Kecamatan Simpang 2, Kabupaten Ketapang, yang terus dilestarikan oleh masyarakat sebagai salah satu warisan leluhur yang syarat dengan berbagai nilai positif seperti gotong royong,
dan membangun rasa kekeluargaan antara sesama. Kegiatan Bragas yang diisi dengan memasak beras ketan atau pulut dicampur dengan santan kelapa ini rutin dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari berbagai ritual adat seperti acara pernikahan, kematian, ritual bercocok tanam, panen, serta berbagai acara adat lain. Nantinya pulut yang telah dimasak akan dimakan bersama atau dibagikan kepada tamu yang datang di dalam sebuah prosesi acara. Bumbu yang digunakan pun cukup beragam, mulai dari lemak hewan, santan, serta daun pisang dan daun pandan, dengan wadah bambu beserta kayu api yang sudah dikumpulkan bersama sebagai rasa kekeluargaan. Nama adat hari ini adat Bragas. Bragas lemang babi, lemang papat namanya tuh. Iya. Untuk adat orang duduk pengantin nanti malam. Berarti orang-orang tua di sini taunya sudah dari zaman turun temurun ya, Bu ya? Jangan zaman nenek moyang dulu gini marang nikah di sini. Iya. Selain ini apa lagi, Bu, biasa, Bu? Biasanya yang selain untuk orang pengantin nanti dibagi orang untuk pendaun namanya tuh, orang yang dikasih kerja itu dikasih pendaun. Orang-orang yang bantu-bantu kerja nih ya. Dikasih pulut gaam, kasih lemak babi. Iya. Kalau untuk masaknya lama dah, Bu? Untuk masaknya kalau gini lama setengah hari. Lama ya. Oke. Bu, ini kan sifatnya gotong royong nih, Bu. Apa sih suka-sukanya, Bu, kalau ibu-ibu masak-masak ini? Kalau suka kami sini sifat gotong royong itu memang suka. Berarti rame-rame kumpul ya? Rame-rame kumpul untuk ketemu dengan kawan-kawan. Prosesi pernikahan adat Desa Gema memang kita melakukan pembakaran ketan ya, atau beras pulut yang kita sebut yaitu Bragas kalau bahasa Gerai, yaitu khusus untuk acara beradat. Nah, itu memang dilakukan oleh para wanita kalau untuk khusus di Gerai. Kalau di Simpang 2 atau adat Simpang itu orang lelaki. Maka daripada itu untuk di Gema ini kita menggunakan para perempuan untuk melakukan Bragas. Iya. Itu biasanya di momen acara apa saja, Pak? Ada kegiatan Bragas itu? Ya, itu kegiatan itu dilakukan seperti acara kematian dan acara mulai dari pernikahan yaitu Minang. Kalau acara adat lain seperti panen itu tidak ada, Pak ya? Panen ada juga dilakukan pada waktu musim lugal. Biasanya orang melakukan di Pondok Madang untuk persiapan pagi atau boleh dikatakan untuk sarapan pagi begitu. Masyarakat berharap pemerintah dapat terus mensupport segala aktivitas adat dan budaya di Kabupaten Ketapang agar tidak hilang oleh perkembangan zaman. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosi Ulizar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini di seputar iNews Kalimantan Barat. Saya Esti Widyasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.